Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pembelajaran matematika. Tema kita hari ini adalah himpunan dalam keseharian. Bagaimana kita bisa menyelesaikan soal-soal cerita yang berhubungan dengan himpunan dan keseharian kita. Oke, langsung saja kita menuju contoh soal. Ya, contoh soal yang pertama, ada sekelompok anak dan diketahui data tentang kegemaran makanan mereka. Pertanyaannya, berapa anak yang tidak suka kedua makanan tersebut? Dalam hal ini bakso dan mie ayam di soal. Cara mengerjakan, kita buat diagram Venn. Kita siapkan dulu untuk semestanya berupa persegi panjang. Karena di sini ada anak yang muncul di dua himpunan, maka bentuk diagram Venn-nya adalah dua lingkaran yang ada irisannya. Oke, seperti ini ya diagram Venn-nya. Kita beri nama lingkaran tersebut dengan B untuk bakso misalnya, M untuk mie ayam. Ada berapa anak dalam kelompok itu? Kita hitung dari informasi soal. Ada 8 anak. Maka 8 tersebut kita tulis di kiri atas sebagai semesta. Setelah itu kita masukkan datanya ke dalam diagram Venn, ke dalam bagian lingkarannya. Ada anak yang menyukai bakso, dia juga ternyata menyukai mie ayam. Ada 2 orang ya. Maka kita tulis di tengah-tengah sini 2 orang. 2 ya. Yaitu Dinda dan Femi gitu di data tersebut. Yang menyukai bakso ada Ani, Dinda, Femi, ada 3 anak. Yang 2 sudah ditulis, berarti di sini tinggal tulis 1. Sehingga di dalam lingkaran bakso tertulis ada 3 anak. Mie ayam informasinya juga ada 3 anak, yang 2 sudah ditulis. Berarti tinggal 1 lagi yang belum ditulis. Pertanyaannya, berapa banyak anak yang tidak suka kedua-duanya? Berarti dia di luar sini. Tidak menyukai bakso, juga tidak menyukai mie ayam. Berapa anak? Semua anak ada 8. Sama dengan semesta itu adalah penjumlahan semua yang di dalam lingkaran dan di luar lingkaran. Berarti 1 tambah 2 tambah 1 tambah X. Ya. Ini yang di dalam lingkaran, ini yang di luar lingkaran. Bisa dicari dong X-nya, berarti 8 sama dengan 4 ditambah X. Berarti nilai X-nya sama dengan 8 dikurang 4. Berapa? X sama dengan 4. Oke, berarti yang tidak menyukai mie ayam dan tidak menyukai bakso ada 4. Kalau ditanya, 4 itu siapa aja? Bisa ya dilihat Bunga. Siapa lagi? Cinta. Lalu Emma, Gina. 4 anak ya. Silahkan difahami. Kita beralih ke contoh 2. Contoh 2. Sama kita buat diagram Venn-nya dulu. Kita sediakan diagram Venn. Dalam suatu kelompok terdapat 9 anak yang gemar menonton bola, 7 anak voli, 3 anak keduanya. Berarti kita bikin, karena ada yang suka dua-duanya, kita bikin seperti ini. Sepak bola kita singkat SB misalnya. Voli kita singkat V misalnya. Berapa banyak anak dalam kelompok itu? Berarti yang ditanya semesta. Semestanya belum ada. 3 anak gemar keduanya. Karena gemar dua-duanya ditaruh di tengah sini kalau gemar kedua-duanya ya. Dia harus masuk ke dalam lingkaran sepak bola juga voli. 9 anak gemar sepak bola. Berarti di dalam sepak bola ini harus ada 9. Sudah ada 3. Berarti sisanya berapa? 9 dikurang 3. Berarti di sini tinggal tulis 6. 7 anak gemar voli.
Berarti sini tinggal kita tulis 7 dikurang 3. Berapa? 4 gitu ya. Dah, pertanyaannya berapa seluruh anak? Tinggal kita jumlah. Berarti X sama dengan 6 ditambah 3 ditambah 4. Ya, jadi di sini tidak ada yang tidak menyukai, berarti di luar lingkarannya tidak ada. Berarti hanya menjumlahkan yang di dalam lingkaran. Berapa? 6 ditambah 3 ditambah 4? 13. Ini jawabannya. Ya, diperhatikan kembali contoh soalnya. Kita perhatikan contoh yang ketiga. Di dalam suatu kelas terdapat 24 anak suka makanan manis, 17 suka pedas, 8 suka manis dan pedas. Jika jumlah siswa dalam kelas itu ada 38, berapa siswa yang tidak suka? Nah, sekarang kita buat lagi diagram Venn-nya. Ya, bentuknya masih sama, rata-rata soal yang keluar yang seperti ini. Temanya tentang menyukai makanan manis dan pedas. Adakah semesta di sana? Semesta itu jumlah siswa seluruhnya ada, yaitu 38. Ingat, semesta ditaruh di kiri atas. 38. Seperti itu. Adakah yang suka dua-duanya? Ada, yaitu 8. Taruh di sini 8 siswa, suka manis, suka pedas. Lalu 24 ini apa? 24 itu suka makanan manis. Berarti di dalam lingkaran manis harus ada 24. Sudah ditulis 8, tinggal 24 dikurang 8. Berapa? 16. Sini kita tulis 16. Yang suka pedas ada berapa seluruhnya? 17 yang suka pedas. Di sini dalam lingkaran pedas harus ada 17 siswa. Sudah ditulis 8, berarti kurang 9. Taruh sini 9. Pertanyaannya, berapa siswa yang tidak suka pedas dan manis? Berarti dia di luar sini kalau tidak suka pedas dan manis. Mungkin sukanya asin gitu ya. Maka cara mencarinya sama, bahwa semesta itu 38 adalah penjumlahan semua yang di dalam dan di luar lingkaran. Yang di dalam 16 tambah 8 tambah 9, yang di luar tambah X. Jadi 38 sama dengan 16 tambah ini 17 tambah X. 38 sama dengan 33 ditambah X. Berarti X-nya berapa? 38 dikurang 33. Iya, berarti X-nya sama dengan 5. Jadi yang tidak suka pedas dan manis ada 5 anak. Gitu ya. Ingat bahwa semesta itu adalah penjumlahan yang di dalam lingkaran dan yang di luar lingkaran. Dan hati-hati di sini. Jika dia sudah menuliskan irisannya, hati-hati untuk jumlah seluruhnya yang ada di dalam lingkaran tersebut. Oke, nanti disimak lagi ya. Kita lihat sekarang soal berikutnya. Soal yang keempat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh sekelompok orang diperoleh data 68 orang sarapan nasi, 50 orang sarapan roti, 8 orang sarapan nasi dan roti, sedangkan 35 orang tidak sarapan nasi dan roti. Berapa banyak orang dalam kelompok tersebut? Oke, karena yang ditanya orang dalam kelompok berarti yang ditanya semesta. Kita buat dulu. Ini temanya tentang sarapan nasi dan roti. Semestanya ditanya. Oke, yang sarapannya mau nasi, mau roti, ada berapa? Ada 8 ya. Kita taruh 8 di tengah sini.
Lalu yang sarapan nasi ada 68 orang. Berarti yang 8 sudah ditulis. Di sini tinggal ditulis 60. Gitu ya. Jadi 60 itu ingat dari mana? 68 dikurang 8. Itu. Lalu ini ya. Yang suka sarapan roti 50. Yang 8 sudah ditulis, jadi tulis lagi di sini 50 dikurang 8. 50 dikurang 8. 42. Taruh di sini 42. 35 dia nggak pernah sarapan, berarti taruh di luar lingkaran. Oke, seperti itu ya. Maka berapa semestanya X-nya? Seperti dari tadi Ibu bilang, bahwa semesta itu penjumlahan semua yang di dalam dan di luar lingkaran. Berarti 60 tambah 8 tambah 42 tambah 35. Tambahkan semua. 15 1 14. Berarti orang di dalam kelompok tersebut ada 145. Oke, seperti itu. Kita lihat contoh berikutnya yang kelima. Dari 40 anak pada suatu kerja bakti, 17 anak membawa sapu, 19 membawa kemoceng, 12 membawa alat lainnya. Berapa banyak anak yang hanya membawa kemoceng? Kita lihat. Oke, maaf. Ya, diagram Venn-nya kita buat. Temanya adalah sapu dan kemoceng. Kita tulis seperti ini sapu, ini kemoceng. Jumlah anak seluruhnya ada 40. Oke, seperti itu. Ada nggak informasi yang bawa dua-duanya? Oke, yang bawa dua-duanya nggak ada. Berarti di sini kita tulis X. Lalu yang membawa sapu ada 17. Kita tulis di sini 17 min X gitu. Lalu yang membawa kemoceng ada berapa? 19. Kita tulis di sini 19 min X, ya seperti itu. 12 anak membawa alat yang lainnya, berarti jangan masuk di sapu dan kemoceng, taruh di luar sini. 12. Prinsipnya ingat penjumlahan ya. 40 sama dengan, jumlahkan semua yang di dalam lingkaran. 17 dikurang X ditambah X ditambah 19 dikurang X ditambah 12. Ya, ini kita selesaikan jadi berapa? 40 sama dengan, ini habis ya. 17 ditambah 19, 36 dikurang X ditambah 12. Ya, ini dari mana? 17 tambah 19 itu 36. Lalu 40 sama dengan 48, 36 tambah 12 ya. 48 dikurang X. Bisa dapat dong? X sama dengan 48 dikurang 40. X sama dengan 8. 8 ini artinya apa? Kan dia X di tengah-tengah. Berarti dia bawa sapu dan dia juga bawa kemoceng. Gitu. Pertanyaannya kan bukan itu. Pertanyaannya berapa anak yang hanya membawa kemoceng? Kalau hanya membawa kemoceng, dilihat dari gambarnya berarti yang di sini. Yang ini berarti 19 min X. Berarti 19 dikurang 8 sama dengan 11 anak yang hanya membawa kemoceng. Oke? Sekian dulu.
Tidak ada yang tidak bisa, insya Allah semuanya bisa. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.